Iya, pemilihan presiden kemarin kan satu paket. Bukan sendiri-sendiri. Kayak di Filipina itu sendiri-sendiri. Di kita ini kan satu paket. Apakah ini sinyal darurat dari seorang ayah yang sedang melindungi anaknya? Atau ini peringatan halus saja, tapi tajam bro, kepada presiden terpilih Prabowo? Ini kalau Gibran dimakzulkan, berarti presidennya harus ikut. Gitu bukan sih? Atau nih jangan-jangan ini kode keras dari Jokowi nih buat ngingetin Prabowo. Nah, kayak gini, bro, kalau anak gue ya sampai jatuh, lo juga ikut kena. Forum Purnawirawan TNI yang isinya ratusan jenderal, Laksamana, Kolonel, ini termasuk nama besar, Pak Tri, mantan Wapres era Soeharto. Kan tiba-tiba dong ngeluarin 8 poin politik, sikap mereka langsung heboh. Nah, salah satunya ini minta Gibran dimaksulkan nih dari kursi Wapres. Nah, alasannya mereka nganggap putusan MK ini nih soal batas usia itu buka jalan buat Gibran maju dan melanggar hukum. Nah, surat usulan pemakzulan ini udah resmi masuk ke DPR nih di 2 Juni kemarin. Dan rencananya bakal dibacain nih di paripurna tanggal 23 Juni 2025. Nah, di tengah panasnya isu nih, Jokowi keluar dong dengan statement yang bikin alis naik. Doi ngomong gini, pemilihan presiden dan wakil presiden kemarin kan satu paket, bukan sendiri-sendiri. Pemakzulan itu harus presiden atau wakil presiden, misalnya korupsi atau melakukan perbuatan tercela. Nah, apa sih makna di balik kata sepaket itu? Beneran aturan konstitusi nih atau cuma bapak yang lagi protektif guys sama anak sulungnya? Nih gue coba bongkar dulu ya dari sisi hukum nih ya, oke? Nah, menurut pasal 7B Undang-Undang Dasar 45, pemakzulan memang bisa dilakukan kalau presiden atau wapres nih melakukan pelanggaran hukum, perbuatan tercela atau nggak lagi memenuhi syarat guys sebagai pemimpin. Nah, mengenai prosesnya, rumit bro. DPR harus ajuin nih permintaan ke MK. Harus didukung 2/3 anggota DPR di sidang paripurna. Nah terus MK nih nanti yang nentuin ada pelanggaran atau enggak. Nah ini di MK, kalau MK kasih lampu hijau, barulah MPR bisa ambil alih keputusan ini nih. Tapi dengan syarat nih, minimal 3/4 anggota hadir dan 2/3 setuju. Tapi menurut Ray Rangkuti, pengamat politik yang sempat ngobrol sama gua di podcast gua, jawabannya nggak selalu. Nah, pemakzulan bisa berlaku salah satu, presiden doang atau wapres doang. Tapi bisa juga sepaket kalau kejadiannya melibatkan keduanya secara langsung. Nah, ini senada juga nih sama Ray ini. Slamet Ginting, pengamat politik dan Hankam dari UNAS. Ini bilang juga nih langsung sama gua, kalau pemakzulan itu bisa dilakukan secara individu atau bareng-bareng. Ini tergantung dari bukti pelanggarannya. Jadi bro, pernyataan Jokowi itu sebenarnya nggak sepenuhnya akurat kalau kita lihat dari sisi hukum ya. Nah, sekarang kita langsung aja masuk nih ke inti drama. Apakah ini cuma Jokowi aja yang jadi lagi bapak pelindung, atau ada pesan politik yang lebih dalam nih? Gimana menurut kalian? Banyak yang bilang pernyataan sepaket ini adalah kode keras dari Pak Jokowi buat presiden terpilih, Pak Prabowo. Kayak ngomong gini nih, bro, kalau Gibran sampai kena makzul, lo juga kena getahnya. Jadi lo jaga anak gue baik-baik ya. Nah ini jangan-jangan ya, jangan-jangan emang Prabowo masih butuh Jokowi. Menurut lo gimana? Ini meskipun Jokowi ini udah lengser dari kursi presiden, menurut lo gimana? Pengaruhnya masih gede nggak? Iya kan? Loyalis Jokowi masih banyak yang duduk di posisi strategis dong. Dan Gibran sendiri nih adalah simbol politik apa? Dinastinya Jokowi. Kalau nih misalnya Gibran sampai jatuh, ini kayaknya bisa jadi bumerang buat Prabowo. Apalagi kalau koalisinya nih mulai goyah. Nah, sementara pengamat politik dari BRIN nih, Firman Nur, itu bilang, Prabowo nggak mungkin lepasin Jokowi begitu aja. Dia masih butuh Jokowi buat jaga stabilitas politik. Nah ini, sekarang serunya nih, kita lihat aja nih sekarang nih. Gimana nanti nih posisinya Prabowo. Apakah nih dia akan melindungi Gibran dari tekanan politik, termasuk dari para purnawirawan TNI itu. Terus, doi menahan laju pemakzulan Gibran di DPR lewat mayoritas koalisinya. Atau malah justru buka jalan. Nah, dengan cara memuluskan aja nih proses di DPR dan mulai bikin proksi politik baru dengan banteng CS.
Nah, karena Kim Plus nih, kan punya mayoritas kursi di DPR, bro. Di situ inget deh, ada Gerindra, Demokrat, Golkar dong, ayo, PAN. Belum lagi plus-plusnya itu tuh, tambahan dari PKS, PKB, Nasdem. Dengan kekuatan ini, gampang banget buat Prabowo nih ngeblok usulan pemakzulan di DPR. Nah, ini tapi ada plot twist lain nih, yang bikin cerita ini makin seru. PDI Perjuangan yang selama ini nih jadi mitra kritis di pemerintahan ini Prabowo, saat ini kan lagi apa? Mesra-mesranya sama Pak Prabowo. Bahkan nih, Komarudin Watubun dari PDI Perjuangan bilang dong, usulan Purnawirawan ini serius, bukan dari sembarang orang. Ada Pak Tri Sutrisno di belakangnya. Nah, ini bikin spekulasi. Apa mungkin nih Prabowo main cerdas dengan buka proksi baru nih, bareng Banteng CS lah. Nah, Bang Slamet Ginting bilang, kalau pemakzulan Gibran beneran lolos, Prabowo bisa ngajuin 2 kandidat, pengganti Wapres ke MPR. Pilihannya bisa dari internal Kim sendiri, kayak misalnya nih, kader terbaik dari Golkar. Karena Golkar itu kan partai terbesar di Kim, oke? Dan pemenang pileg kedua. Atau bisa juga diajuin sama Demokrat sekalian. Atau kalau mau main aman dan ngebangun jembatan sama PDI Perjuangan, Prabowo bisa loh ngajuin 1 kandidat dari internal koalisinya, yaitu misalnya nih, dia ngajuin Golkar. Dan 1 lagi nih, ngajuin PDI Perjuangan ke MPR. Bayangin bro, kalau ini terjadi, politik Indonesia bakal kayak drama di Netflix. Yang bikin cerita ini menarik, ini nggak cuma soal hukum atau politik, tapi juga apa? Emosi. Bayangin, Gibran anak sulungnya si Jokowi nih, yang dulu wali kota Solo, sekarang kan jadi sorotan nasional dong. Banyak loh yang bilang, doi kurang kapasitas dibanding wapres-wapres sebelumnya. Mantan Presiden Joko Widodo dinilai bisa menggunakan cara-cara brutal untuk mempertahankan kekuasaan putranya. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di tengah wacana pemakzulan yang bergulir, penilaian itu disampaikan oleh mantan Ketua BEM Universitas Indonesia, sekaligus politikus muda PDIP Melki Sedek Huang. Menurut Melki, kecenderungan Jokowi mempertahankan kekuasaan dengan cara keras pernah terlihat ketika menjabat sebagai presiden. Ia menyebutkan kemungkinan bahwa pola serupa akan digunakan untuk membentengi posisi Gibran di pemerintahan. Melki menyinggung kemungkinan penggunaan politik, sandera, dan instrumen hukum sebagai alat menekan pihak-pihak yang berseberangan. Ia menyebut gaya kepemimpinan Jokowi membuka ruang bagi pendekatan semacam itu. Terkait usulan pemakzulan Gibran yang disuarakan Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Melki menjelaskan bahwa prosesnya masih akan memakan waktu. Ia menyebut saat ini DPR sedang dalam masa reses, sehingga surat usulan tersebut belum bisa segera diproses secara formal. Lebih lanjut, Melki menyebut bahwa situasi politik saat ini tengah diliputi kebimbangan. Menurutnya, mayoritas partai politik masih bersikap hati-hati dalam menyikapi usulan pemakzulan tersebut, apalagi mengingat hubungan Prabowo Subianto dengan Jokowi yang masih cukup erat. Meski demikian, ia menegaskan bahwa PDIP sebagai partai oposisi akan terus mengawal proses tersebut. Namun demikian, sorotan terhadap Melki Sedek Huang tak lepas dari rekam jejak pribadinya. Ia sempat terbukti melakukan kekerasan seksual saat masih menjadi mahasiswa UI. Hal ini diperkuat dengan terbitnya surat keputusan Rektor Universitas Indonesia.